Maria, belum saatnya kamu pakai baju biara. Kamu harus belajar di SMA dulu. Kalian benar-benar gadis yang tidak punya perasaan. Apakah kalian tidak kasihan padanya? Dia memang tidak sama dengan kalian. Tapi perbedaan ini jangan dipakai untuk mengolok-oloknya. Boleh aku datang ke rumahmu? Kamu? Iya, aku perlu bicara dengan ayahmu. Ayah saya melarang saya bergaul dengan laki-laki. Ayahmu sendiri kan laki-laki. Laki-laki itu perusak. Aku tidak berniat mengganggumu. Aku cuma ingin kamu jadi gadis normal. Supaya kamu tidak norak dan kuper. Merpati Tak Pernah Ingkar Janji adalah sebuah film produksi PT Virgo Putra Film yang dirilis tahun 1986 dan disutradarai oleh Wim Umboh. Adaptasi dari novel karya penulis populer Mira Way, film ini menceritakan tentang seorang ayah yang diktator, yang demi memperbaiki kesalahannya di masa lalu, bersikeras mendedikasikan anaknya menjadi seorang biarawati, hingga mengekang dan menjauhkannya dari pergaulan demi menjaga kesucian anaknya. Buat Anda yang tidak keberatan dengan konten bermuatan spoiler, kita simak selengkapnya alur cerita dari film Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Maria, belum saatnya kamu pakai baju biara. Kamu harus belajar di SMA dulu. Cerita diawali saat Handoyo, seorang duda yang berwatak keras dan sangat disiplin dalam mendidik Maria, anak gadis satu-satunya, tampak sedikit gusar saat melihat Maria mengenakan pakaian biarawati di rumahnya. Handoyo yang menganggap belum waktunya Maria mengenakan pakaian tersebut, menyuruh Maria untuk segera melepasnya. Sementara Maria yang penurut hanya tertunduk sedikit ketakutan melihat kegusaran ayahnya. Handoyo pada mulanya adalah seorang pastor yang melanggar janji selibat. Ia keluar dari biara bersama seorang biarawati. Mereka menikah. Namun istrinya meninggal ketika melahirkan anak mereka. Maria, rasa bersalah mendorongnya untuk mendedikasikan Maria menjadi milik Tuhan. Tak peduli apakah Maria menerima atau tidak dengan keputusannya. Ibumu mengundurkan diri dari biara. Ketika ibumu melahirkan kamu, ibumu meninggal. Aku sedih. Sejak saat itu kamu sudah kupersembahkan kepada Tuhan. Dan kelak harus menjadi biarawati. Karenanya sedari kecil Maria sudah dididik keras oleh Handoyo, dijauhkan dari dunia luar yang menurutnya penuh dengan kemaksiatan demi menjaga kesuciannya. Hidup terpingit, menjadikan Maria seorang pribadi yang kuper, kaku dan serba canggung. Maria selalu tampak rikuh, merasa tidak nyaman dan susah untuk membaur dengan lingkungan sekolah yang dirasanya terlalu ramai. Karenanya, Maria meminta untuk belajar di rumah saja seperti biasanya, saat Handoyo mendaftarkannya ke sekolah khusus putri yang diasuh oleh biarawati. Namun Handoyo berkeras agar Maria belajar di sekolah formal, sampai usia Maria mencukupi untuk mendaftar menjadi seorang biarawati. Pada mulanya Maria yang polos, kuno dan kaku sulit menyesuaikan diri dengan teman-teman sekelasnya, yang memang seperti layaknya remaja gaul pada umumnya. Setiap hari Maria menjadi korban keisengan dan perundungan teman-temannya yang jahil dan membuat dirinya pingsan. Hingga Suster Cecilia, pemimpin di asrama tersebut menghukum teman-teman yang dinilainya sudah keterlaluan dalam menjahili Maria, dan meminta pengertian pada mereka untuk merangkul dan bersimpati pada Maria yang memang berbeda dengan mereka, bukan merundung Maria seperti yang telah mereka lakukan. Kalian benar-benar gadis yang tidak punya perasaan. Apakah kalian tidak kasihan padanya? Dia memang tidak sama dengan kalian. Tapi perbedaan ini jangan dipakai untuk mengolok-oloknya. Kalian harus membantu, supaya dia cepat dapat menyesuaikan diri. Sejak saat itu, teman-teman Maria mulai bersikap baik, dan menerima Maria yang kuper dan berbeda dengan mereka. Apalagi setelah Maria yang berbakat dalam bermain voli, menjadi bintang lapangan dan membawa sekolah mereka menjadi juara dalam pertandingan melawan sekolah lain. Maria hampir kewalahan melayani spontanitas teman-temannya yang sedang mabuk kemenangan. Di tengah banjir simpati tersebut, muncul seorang pemuda tampan bernama Guntur memberikannya ucapan selamat. Maria tertegun, tapi tak lama. Sebelum Maria sempat mundur, tangan Guntur yang entah disengaja atau tidak, menyentuh dada Maria tepat di bagian yang terlarang, membuat Maria tersentak kaget, mukanya merah padam. Maria langsung memutar tubuhnya, menguak kerumunan teman-temannya dan lari ke ruang ganti pakaian.
Maria yang sejak kecil dididik untuk menjaga kesuciannya, merasa syok dengan keisengan Guntur tersebut. Hal tersebut tentu saja membuat teman-temannya turut merasa kesal dengan sikap tak sopan Guntur pada Maria. Guntur seorang pemuda kaya namun berandal, dan terkenal suka mempermainkan perempuan, merasa tertarik pada kepribadian Maria yang menurutnya unik, meski mendapat ancaman dari teman-teman Maria, agar tak lagi mengganggu Maria. Guntur tetap penasaran dan berusaha mendekati Maria. Bahkan Guntur membayar teman-temannya untuk bersandiwara menjadi penjahat, dan dirinya muncul menjadi penyelamat Maria. Namun di luar dugaan Guntur, Maria tidak bersimpati atas aksi heroiknya. Sebaliknya Maria justru lari ketakutan tanpa sempat mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Suatu siang, saat Maria masuk ke dalam kelas, serentak teman-temannya berdiri sambil bertepuk tangan menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Maria. Pengalamannya dijahili oleh teman-temannya yang usil, membuat Maria terkejut dan menaruh curiga. Maria yang takut teman-temannya kembali akan mengerjainya, sudah bersiap-siap untuk lari. Namun Nurul menghampirinya dengan membawa 2 buah kado dan menyerahkannya pada Maria. Sejenak Maria tertegun, antara terkejut dan ragu. Maria menatap Nurul tanpa berani menerima kado di tangan Nurul. Namun beberapa teman lain seperti Rena, Tina, Luna, dan Elita, meyakinkan Maria kalau kali ini benar-benar tidak akan lagi menjahili Maria. Tina lalu meminta Maria untuk menerima kado tersebut dan membukanya di depan mereka. Dengan hati-hati Maria membuka kado, yang membuatnya terperangah dan hampir memekik kaget melihat isi di dalam kado tersebut. Sebuah pakaian renang dan bra, pakaian yang tidak pernah berani Maria mencoba memakainya. Celotehan Tina yang mengharuskannya mengenakan barang-barang tersebut, sesuai usianya yang sudah menginjak remaja, membuat Maria tersipu yang memancing tawa teman-temannya. Pakai mulai besok, Mar. Kamu kan wanita. Saya tidak berani memakainya. Sepulang sekolah, Maria segera mengunci kamar, membalikan salib, patung Bunda Maria, dan gambar Yesus. Setelah dirasa sudah tak ada lagi mata yang melihatnya, hati-hati Maria mengambil bra yang disimpannya di balik kasur, kemudian mencoba mengenakannya. Maria tersenyum senang, merasa nyaman mengenakan bra yang sepanjang usianya belum pernah berani mencoba memakainya. Namun suara ayahnya membuyarkan kesenangan Maria. Buru-buru Maria membereskan kembali kamarnya dan mengenakan kembali daster longgarnya untuk menutupi bra yang masih enggan dilepaskannya. Tak hanya bra dan bikini, teman-teman Maria menghadiahinya sepatu baru untuk mengganti sepatu usang yang setiap hari dikenakannya. Teman-temannya juga mendandani Maria, agar Maria tidak selalu berpenampilan kuno dan bisa berpenampilan seperti mereka. Maria menyukai bayangan wajahnya dalam cermin, yang tampak cantik. Teman-temannya juga memuji kecantikan Maria, yang sedikit membangkitkan rasa percaya diri Maria. Rena kemudian mengundang Maria ke pesta ulang tahunnya yang akan dilaksanakan Sabtu malam nanti, dan Elita berjanji akan meminjamkannya uang untuk membeli gaun untuk dipakai Maria menghadiri pesta. Melihat ketulusan teman-temannya, membuat Maria terharu dan merasa mempunyai keluarga baru yang benar-benar mengasihi dan mencintainya. Maria kemudian mendatangi Suster Cecilia, dan memberitahukan perihal keinginannya untuk menghadiri pesta ulang tahun Rena. Dengan malu-malu Maria menanyakan juga tentang berdosa atau tidaknya jika dia mengenakan bra, agar saat mengenakan gaun barunya nanti terlihat cantik dan proporsional. Suster Cecilia sejenak tertegun dengan pertanyaan Maria. Mengingat Maria adalah muridnya yang istimewa, dan berbeda dengan murid kebanyakan. Suster Cecilia dengan sabar menjawab semua pertanyaan Maria. Kalau apa yang akan dikenakan Maria, merupakan pakaian yang wajar dikenakan gadis seusianya, selama tidak bertujuan untuk mempertontonkan bagian tubuh yang terlarang. Maria meyakinkan Suster Cecilia kalau gaun yang akan dikenakannya nanti cukup sopan dan tidak terbuka. Namun demikian Suster Cecilia tetap memperingatkan agar Maria tetap menjaga diri dan kesuciannya baik-baik. Tak lupa Suster Cecilia juga menyarankan agar Maria meminta izin pada ayahnya. Dengan gugup Maria mengiyakan pesan Suster Cecilia. Meski sebenarnya Maria mungkin akan pergi ke pesta tanpa izin dari ayahnya yang kebetulan sedang berada di luar kota, karena tentu saja ayahnya akan marah dan melarangnya pergi, jika Maria meminta izin terlebih dahulu. Apakah tidak berdosa untuk kelihatan cantik, Suster? Tentu saja tidak, Maria. Setiap wanita diciptakan dengan kecantikan masing-masing. Tetapi mempertontonkan sebagian besar tubuh, apalagi
bagian-bagian yang terlarang dapat memancing nafsu yang tidak baik pada sebagian orang yang melihat. Nah, itu adalah dosa. Dan ingat Maria, jaga dirimu baik-baik. Sekali kamu ternoda, kamu akan menyesal seumur hidup. Menjelang hari ulang tahun Rena, Maria sibuk mempersiapkan dirinya, mengenakan peralatan make up yang dipinjamkan teman-temannya, serta mengenakan gaun yang baru dibelinya. Diam-diam Maria keluar dari kamar, dan menunggu Elita menjemputnya. Saat dilihat sebuah mobil berhenti di hadapannya, Maria tersenyum senang dan menghampiri mobil tersebut. Namun saat dilihatnya bukan Elita yang ada di dalam mobil, melainkan Guntur, Maria kembali menutup pintu mobil dan sudah akan bergerak untuk masuk kembali ke dalam rumahnya. Guntur buru-buru meminta Maria ikut dengannya dan mengatakan kalau Elita berhalangan menjemputnya. Dengan terpaksa, Maria masuk ke dalam mobil Guntur yang mengantarnya ke pesta ulang tahun Rena. Selama dalam perjalanan, Guntur banyak bertanya mengenai pribadi Maria, yang membuatnya mulai merasa bersimpati pada Maria. Maria yang hidupnya selalu didikte oleh ayah yang mempersiapkannya untuk menjadi seorang biarawati. Maria yang selalu terkekang sehingga tersingkir dari pergaulan, dan menjadikannya gadis yang kuper dan norak. Setitik perasaan yang Guntur sendiri tidak tahu apa namanya merayap di sudut hatinya yang paling dalam. Perasaan yang selama ini belum pernah menyelinap ke hatinya, dan Guntur sendiri merasa aneh. Hingga akhirnya mereka pun sampai di rumah Rena. Begitu Maria masuk, semua temannya berdecak kagum pada kecantikan Maria yang jauh dari yang biasa mereka lihat sehari-hari. Maria hanya tersenyum kemalu-maluan. Guntur lalu mengajak Maria berdansa, yang langsung ditolak oleh Maria dengan alasan dirinya tidak bisa berdansa. Tanpa mendengar penolakan Maria, Guntur membawanya ke lantai dansa. Maria berjalan separuh ditarik oleh Guntur di sela-sela pasangan yang sedang berdansa. Sambil melatihnya berdansa, Guntur memuji kecantikan Maria yang tak kalah dengan teman-temannya yang lain, yang cukup membuat Maria tersanjung. Setelah dirasa sedikit lelah, Guntur membawa Maria ke bangku di sudut ruangan dan membawakannya minuman untuk Maria. Perlakuan Guntur yang demikian membuat Maria merasa menjadi gadis yang istimewa, karena belum pernah dirinya diperlakukan demikian oleh laki-laki manapun. Melihatnya Guntur kemudian mengatakan ingin kembali mengajak Maria jalan dan menjadikan Maria gadis normal seperti teman-temannya. Guntur juga mengatakan akan meminta izin pada ayah Maria, bila itu perlu dilakukannya. Namun dengan gugup, Maria melarang Guntur menemui ayahnya yang galak. Maria mengatakan kalau ayahnya melarangnya bergaul dengan laki-laki. Menurut ayahnya, laki-laki dapat merusak Maria. Meski demikian Guntur tetap bertekad untuk membuat Maria menjadi gadis normal, yang bergaul seperti gadis-gadis pada umumnya. Boleh aku datang ke rumahmu? Kamu? Iya, aku perlu bicara dengan ayahmu. Ayah saya melarang saya bergaul dengan laki-laki. Ayahmu sendiri kan laki-laki. Laki-laki itu perusak. Aku tidak berniat mengganggumu. Aku cuma ingin kamu jadi gadis normal, supaya kamu tidak norak dan kuper. Hampir pukul 11 malam, ketika Guntur mengantar pulang Maria, setelah mengucapkan terima kasih, Maria pun bergerak untuk keluar dari mobil Guntur. Tiba-tiba Guntur memanggil dan mencium bibir Maria, yang membuat Maria tersentak kaget. Cepat-cepat Maria keluar dari mobil Guntur dan menyelinap masuk ke dalam rumahnya. Di balik pintu, Maria tersenyum malu dan merasakan getar bahagia dengan kejadian yang baru saja dialaminya bersama Guntur. Suatu siang, Guntur sudah menunggu depan sekolah Maria, sesuai janji Guntur malam sebelumnya yang ingin melatih Maria berenang. Namun Guntur terbelalak bingung saat dilihatnya Maria mengajak juga teman-teman sekelasnya. Akhirnya Guntur pasrah, mobilnya dipenuhi oleh teman-teman Maria yang usil. Sementara Maria memilih naik bis bersama Elita dan beberapa teman lainnya. Setibanya di tempat renang, teman-teman Maria dibuat kebingungan saat Maria hanya mengurung diri di tempat ganti. Maria yang taat pada agamanya ternyata merasa malu keluar dengan memakai pakaian renang yang menampakkan bagian-bagian tubuhnya. Maria teringat dengan pesan Suster Cecilia kalau hal demikian adalah berdosa. Karenanya Maria keluar dari kamar ganti dengan kembali mengenakan seragam lengkap dan menjelaskan pada teman-temannya yang hanya mengangkat bahu, tak bisa memaksa atau berkomentar pada penjelasan Maria. Elita yang sabar dan paling mengerti keadaan Maria, ikut membatalkan niatnya berenang untuk menemani Maria. Melihat Maria keluar dengan masih menggunakan seragam,
membuat Guntur yang kesal bertambah kecewa, karena gagal melihat Maria mengenakan pakaian renang seperti teman-teman lainnya. Kamu malu pakai baju renang? Kata Suster Cecilia, memakai baju yang mempertontonkan sebagian besar tubuhnya, apalagi bagian-bagian yang terlarang, dapat menimbulkan nafsu, dan itu dosa. Malam harinya, Maria tidak bisa berkonsentrasi pada buku pelajaran di depannya. Pikirannya melayang pada saat-saat kebersamaannya bersama Guntur, yang membuatnya tersenyum senang mengenangnya. Tidak bisa Maria pungkiri, kalau dirinya mulai menyukai sosok Guntur. Lamunan Maria buyar dengan kemunculan ayahnya yang tiba-tiba, kemudian memeriksa buku-buku dan menggeledah tas sekolah Maria. Setengah ketakutan, Maria hanya pasrah melihat semua isi tasnya dikeluarkan secara sadis oleh ayahnya. Setelah dirasa tidak ada barang mencurigakan yang disembunyikan Maria, Handoyo pun melangkahkan kakinya menuju pintu kamar Maria. Di ambang pintu, sekali lagi Handoyo menoleh dan melihat Maria yang masih duduk terpaku. Nalurinya sebagai ayah menaruh curiga, sikap Maria seolah tengah menyembunyikan sesuatu. Handoyo berbalik dan melangkah kembali ke dalam kamar, dan langsung menuju tempat tidur Maria. Lalu sebelum Maria sempat mencegah, Handoyo telah mengangkat kasur dan menemukan bikini yang belum sempat disembunyikan Maria teronggok di sana. Handoyo pun naik pitam, merasa Maria telah berani membuatnya malu dengan menyimpan pakaian yang menurutnya terlarang untuk Maria kenakan. Dengan geram, Handoyo merobek-robek bikini tersebut, kemudian menghancurkan semua buku pelajaran Maria dan melarangnya untuk kembali bersekolah. Belum puas, Handoyo kemudian memukul Maria yang menggigil ketakutan menghadapi kemarahan Handoyo. Setelah itu, Handoyo keluar sambil membanting keras pintu kamar Maria, meninggalkan Maria yang terisak, menahan tubuhnya yang kesakitan. Maria yang sudah tidak tahan dengan kekerasan Handoyo menjatuhkan dirinya ke lantai, dan berdoa memohon agar Tuhan segera mengambilnya untuk menyudahi semua penderitaannya. Ya Tuhan, ambillah saya. Saya sudah tidak tahan lagi. Setelah dikonfirmasi kepada teman-temannya tentang asal-usul bikini Maria, Suster Cecilia merasa kalau itu bukanlah kesalahan Maria. Teman-temannya pun tidak bermaksud buruk dengan memberi Maria bikini tersebut sebagai hadiah ulang tahunnya, melainkan teman-temannya ingin agar Maria juga bisa bergaul dan melakukan kegiatan yang juga mereka lakukan. Teman-temannya ingin agar Maria tidak lagi seperti layaknya gadis aneh, yang selalu dikekang melakukan hal-hal yang seharusnya normal dilakukan oleh gadis-gadis seusia Maria. Mendengar ketulusan teman-temannya, Suster Cecilia kemudian melaporkannya kepada Handoyo yang tengah menunggunya di ruang guru. Suster Cecilia coba melunakkan hati Handoyo dan menjelaskan kalau Maria tidak bersalah mengenai bikini yang bahkan Maria sendiri belum sempat memakainya. Suster Cecilia juga meminta agar Handoyo kembali mengizinkan Maria sekolah seperti biasanya. Mendengar penjelasan Suster Cecilia, Handoyo kemudian menyadari kekeliruannya. Ada segurat penyesalan dalam hati Handoyo, merasa telah terburu nafsu menghukum Maria, yang ternyata tidak bersalah. Bergegas Handoyo menuju kamar Maria, untuk memberi izin Maria kembali sekolah, dan memberi uang untuk membeli buku yang telah dihancurkannya. Tetapi sampai di kamar Maria, Handoyo sedikit tercengang, mendapati Maria tidak ada dalam kamarnya. Sementara itu, Maria yang sudah tidak tahan dengan sikap ayahnya, pergi dari rumah untuk meninggalkan penderitaan serta kekerasan yang setiap saat diterimanya. Maria berlari menuju biara, tempat yang diharapkan Maria bisa memberinya kedamaian. Sambil terisak Maria meminta agar diterima menjadi biarawati di sana. Namun suster biara dengan sabar menolak, dengan beralasan kalau secara usia, mental, dan emosi, Maria belum benar-benar siap untuk masuk dan menjadi biarawati di sana. Maria yang takut dan tak ingin kembali ke rumahnya itu pun meninggalkan biara, dalam keadaan bingung, dan tanpa tujuan, hingga akhirnya dalam kesedihan dan keletihan, Maria pun terkapar pingsan. Saya ingin masuk biara di sini. Anakku, tidak semudah orang mengetuk pintu bila kamu ingin masuk biara. Apakah usiamu sudah cukup matang? Apakah kamu memutuskan dengan kehendak bebas? Apakah kamu tidak terpengaruh oleh perasaan kecewa? Anakku, persiapkanlah dirimu, dan pulanglah dengan damai. Maria yang pingsan ditemukan oleh gurunya, yang kemudian langsung membawa Maria ke rumah sakit. Selama Maria dirawat, teman-temannya bergantian menjenguk. Hanya Guntur yang tidak bebas berkunjung.
dikarenakan Handoyo yang selalu mengawasi semua teman anaknya. Untuk bisa menemui Maria, Guntur harus sembunyi-sembunyi saat Maria sedang tidak ditemani Handoyo. Hingga setelah kesehatan Maria sudah berangsur pulih, dan Maria diperbolehkan segera pulang, Guntur menyusun rencana untuk membawa Maria keluar jalan-jalan dan membuatnya senang. Guntur kemudian meminta teman-teman Maria untuk membantu rencananya. Elita dan yang lain awalnya tidak percaya dengan Guntur, disebabkan track recordnya yang suka mempermainkan perempuan. Mereka tidak ingin Maria mereka yang bersih nantinya dirusak oleh Guntur. Baru setelah Guntur meyakinkan mereka dengan sungguh-sungguh akan membuat Maria bahagia, dan tetap menjaga kesucian Maria, ditambah teman-temannya yang kasihan melihat Maria yang selama ini terkekang oleh sifat keras Handoyo, ingin juga melihat Maria senang dan tak lagi menderita. Mereka pun lalu menyusun rencana untuk bisa membawa Maria keluar dari rumah sakit, tanpa diketahui Handoyo. Guntur kemudian meminta Tina untuk sementara bertukar pakaian menggantikan Maria. Dan Nurul dimintanya mengalihkan perhatian pasien lain, hingga Maria bisa keluar dari kamar tanpa diketahui olehnya. Mula-mula tentu saja Maria terkejut, dan spontan menolak usul teman-temannya mengingat akibat yang akan diterimanya jika sampai ayahnya tahu. Namun setelah diyakinkan oleh teman-temannya, akhirnya Maria bersedia, meski untuk itu setengah mati Maria mengumpulkan keberaniannya. Setelah Handoyo berpamitan pulang, cepat-cepat Maria dan Tina bertukar pakaian, dan Nurul berpura-pura mengajak ngobrol pasien satu kamar Maria untuk mengalihkan perhatiannya. Setelah siap, bergegas Elita dan Nurul mengantar Maria menemui Guntur yang sudah menunggunya di luar rumah sakit. Meski ada perasaan ragu dalam diri Elita melepas Maria hanya berdua bersama Guntur, namun demi ingin melihat Maria bahagia, Elita dan Nurul membiarkan Guntur membawa Maria dengan motornya. Sementara Maria tengah menikmati kesenangan dan kebebasan yang selama ini belum pernah dia dapatkan melalui Guntur, Tina justru mendapat sial karena akhirnya suster jaga mengetahui kebohongannya dan membawa Tina ke kantor rumah sakit untuk diinterogasi. Kesenangan yang sepanjang hari diperolehnya langsung buyar, berubah menjadi kecemasan dan ketakutan. Takut kalau ayahnya akan kembali memarahinya, saat Guntur tak juga mengantarnya kembali ke rumah sakit. Padahal hari sudah gelap, naluri playboy Guntur muncul, dan Guntur tak ingin melepas Maria begitu saja. Guntur kemudian membawa Maria ke rumahnya. Ketika Guntur menghentikan motornya di depan rumah, dan mengajak Maria turun, Guntur melihat Maria menangis yang membuat Guntur merasa terenyuh. Dia sadar kalau Maria berbeda dengan perempuan yang selama ini dipermainkannya. Guntur merasa kalau dia tidak boleh merusak Maria. Guntur hendak kembali memutar motornya, dan bermaksud mengantar Maria kembali ke rumah sakit. Namun dari dalam rumah muncul dua orang teman Guntur yang menarik paksa Maria masuk, di mana di sana sudah berkumpul teman-teman Guntur yang tengah menggelar pesta. Di antara mereka ada pula Elita, yang sangat kaget melihat Maria berjalan terseret bersama dua teman Guntur. Elita marah, merasa kalau Guntur dan teman-temannya telah menipu mereka. Melihat Elita, Maria menghibah memohon agar Elita membawanya pulang. Hingga kemudian Guntur muncul dan melepas cengkraman temannya dari tangan Maria. Guntur kemudian menyuruh Elita mengantar Maria pulang, sementara dirinya menghadapi teman-temannya yang tidak terima melihat Guntur melepas Maria begitu saja, padahal sebelumnya mereka telah menyusun rencana untuk Maria bergabung dalam pesta dan mengajaknya nonton video porno bersama mereka. Guntur coba memberi pengertian pada teman-temannya, kalau Maria bukanlah perempuan biasa dan tidak seharusnya berada di antara mereka. Guntur juga mengancam akan membubarkan pesta, dan mengusir mereka dari rumahnya jika tetap menghalangi Maria kembali ke rumah sakit. Rumah sakit sudah gempar ketika Maria kembali bersama Elita. Mengetahui anaknya keluar rumah sakit dengan diam-diam, membuat Handoyo geram. Maria ketakutan di pojok kantor rumah sakit menyaksikan kemarahan ayahnya. Elita kemudian mencoba berbohong untuk menyelamatkan Maria. Tanpa menyebut nama Guntur, Elita mengakui kalau itu adalah kesalahannya. Dirinya lah yang membawa Maria keluar dari rumah sakit, untuk mengajaknya jalan-jalan dan membuat Maria senang. Meski belum bisa meredam emosinya, Handoyo terpaksa menerima permintaan maaf Elita, dan urung memberikan Maria hukuman.